Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Hari ini kita akan merenungi dari Injil Lukas 1:67 sampai dengan 79. Zakaria, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala lewat mulut nabi-nabi yang kudus untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingatkan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut anak Nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan mengunjungi kita, surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dan naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Teman-teman, tentu kita itu sangat akrab dengan istilah syukur atau bersyukur. Ketika berhasil dalam usaha, mampu menyelesaikan studi, pendidikan, atau sembuh dari sakit, bahkan juga terhindar dari segala macam bahaya, kita akan mengungkapkan rasa syukur itu. Dan ungkapan ini bisa berwujud macam-macam. Sebagai contoh, misalnya ada beberapa teman-teman saya ketika bersyukur itu mengajak makan teman-temannya, termasuk juga saya. Ada juga yang berdoa dengan lebih intens daripada sebelumnya, atau juga berbagi kebaikan dengan banyak orang lewat cara apapun. Dan dari bacaan Injil hari ini kita dapat belajar bagaimana harus bersyukur. Perikop ini disebut juga Kidung Zakaria, pujian Zakaria. Zakaria bermadah sebagai ungkapan syukur atas kelahiran putranya. Ditilik dari isinya, sebetulnya ucapan syukur ini terbagi dalam dua bagian besar. Bagian yang pertama adalah syukur kepada Allah karena Ia memenuhi janjinya kepada bangsa Israel yang sedang menantikan penyelamat. Dan bagian kedua berisi syukur karena anaknya Zakaria ikut ambil bagian dalam pemenuhan janji itu, yakni dengan mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan dari perikop ini kita bisa merenungkan bahwa ungkapan syukur dapat diwujudkan yang pertama dengan pujian kepada Allah, dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah tindakan nyata agar kebaikan Allah juga dirasakan oleh banyak orang. Maka kekuatan utamanya ketika orang berbuat baik, bersyukur melakukan banyak hal yang baik, berbagi kebaikan, adalah karena ia merasakan kebaikan Tuhan dan mengucap syukur dengan berbagi hal yang seperti itu. Beberapa saat yang lalu saya pernah menonton sebuah video di media sosial tentang seorang anak laki-laki itu berbagi pengalaman. Laki-laki itu bernama, sebut saja, Tio. Dia lahir dari dan tumbuh di salah satu negara di Asia Tenggara. Ia berasal dari keluarga yang bisa dikatakan miskin, gitu ya, menengah ke bawah, sama seperti kebanyakan anak-anak di kampung halamannya. Tio itu mengalami perubahan hidup ketika dia menerima yang namanya hadiah Natal. Waktu itu ada sekelompok orang dari kota
yang datang ke desanya membawa hadiah Natal bagi anak-anak miskin di kampungnya. Dan setiap anak itu berhak menerima hadiah sebesar kotak sepatu. Dan ini kalau kita mau mengingat pengalaman dulu gitu ya, kita tuh senang kalau mendapat hadiah, itu hadiah yang kotaknya besar dibandingkan yang kecil. Walaupun kalau mau dinilai dengan nilai harga, mungkin yang kecil lebih punya nilai besar atau berharga dibandingkan yang besar. Tapi kita senang bahwa kita diberikan hadiah dalam kotak yang besar. Isinya pun bermacam-macam, seperti ada buku, alat tulis, boneka, dan juga sebagainya sebagai keperluan anak-anak zaman itu. Nah, kotak yang diterima oleh Tio itu berisi pensil berwarna dan alat-alat gambar. Tio mengatakan bahwa saat itu dia ingin menangis. Menangis karena bahagia. Ini adalah hadiah Natal yang sangat dia idam-idamkan ternyata. Dia merasa bahwa Yesus sungguh baik dan mengerti akan keinginan-keinginannya. Sejak itu dia ingin menjadi pelukis dan ingin berbagi kasih dengan anak-anak yang lain. Saat itu Tio masih berumur 4. Saat ini Tio itu kurang lebih berumur 40 tahun. Dia menjadi satu dosen di perguruan tinggi. Dan setiap tahun dia mengorganisasi teman-temannya untuk berbagi kasih melalui apa? Bingkisan-bingkisan Natal bagi anak-anak yang kurang mampu atau kita bisa baca sebagai anak-anak yang miskin. Dan kisah Tio ini, sebagaimana juga dalam Kidung Zakaria, adalah kisah yang inspiratif tentang rasa syukur yang melimpah. Nah, ada banyak sebetulnya kisah yang inspiratif yang juga bisa Anda temukan dalam kehidupan Anda, bahkan juga mungkin Anda bisa menuliskan kisah Anda sebagai kisah yang inspiratif. Dan hari ini adalah hari terakhir masa Advent. Kita saat ini sedang berdiri di depan gerbang Natal. Dan Natal itu adalah perayaan syukur. Perayaan syukur karena Allah yang penuh kasih berkenan menjadi manusia. Dia merendahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa umatnya. Dan bukankah ini hadiah yang sangat indah bagi kita? Mungkin bukan sesuatu seperti kotak yang besar, tetapi kotak yang kecil, tetapi itu adalah hadiah yang sangat indah bagi hidup kita. Maka sebagai pertanyaan refleksi untuk menuju Natal, perayaan Natal, apakah kita sungguh mensyukuri hal ini setiap kita merayakan Natal? Apakah Natal kita sebagai sebuah ritual tahunan yang kita rayakan sebagai umat Kristiani? Ataukah Natal bagi kita hanya sebuah ritual yang dibilang tadi atau perayaan keagamaan belaka? Jika Natal adalah pemberian diri Allah bagi kita, apakah kita juga sudah memberikan diri kita bagi kebahagiaan sesama kita? Itu sebagai refleksi dalam firman Tuhan hari ini sebagai hari terakhir masa Advent sebelum kita masuki Natal. Semoga kita sungguh mempersiapkan diri di hadapan Allah dengan peristiwa dan perayaan Natal ini sehingga menjadi berkat bagi kita semua, terlebih di tahun ini untuk kita dan keluarga kita, bahkan semua orang yang kita cintai. Maka selamat berjuang mempersiapkan perayaan Natal, dan semoga persiapan ini yang telah kita perjuangkan dari mulai Advent sampai hari ini menjadi buah rahmat yang baik yang akan kita terima dalam perayaan Natal kita tahun ini. Maka mari tahan istilah, kita mohon rahmat dari Tuhan untuk semua itu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua yang ada di sini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada, terlebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini,
selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ketemu lagi dalam Kita Bogan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gadi, dadah.